Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan analisis hasil docking dan menarik kesimpulan dari docking yang sudah kita lakukan. Oke, sebelumnya kita sudah membuat video bagaimana cara untuk memvisualisasikannya. Yang kita butuhkan adalah visualisasi yang 2 dimensi. Di sini kita ambil contoh untuk yang validasi 3 atau yang docking dengan menggunakan akar BOS atau native ligand atau senyawa obat. Kita buka 2 dimensinya untuk melihat ikatan asam amino yang terjadi. Kemudian kita buka file doc.dlg, kita cari histogramnya, kita lihat yang pagarnya paling banyak, itu klaster yang 3. Kita masuk ke klaster yang 3. Nah, untuk analisis hasil docking di bagian RMSD, kita hanya melihat nilai RMSD-nya apakah sudah di bawah 2 atau belum. Ketika nilainya sudah di bawah 2, maka validasinya sudah bagus dan kita bisa lanjutkan untuk docking menggunakan ligand uji. Tetapi selain itu, kita juga perlu memperhatikan nilai energi bebas dan nilai konstanta inhibisi. Di sini bisa kita lihat kalau nilai energi bebasnya adalah minus 5,05 kilokalori per mol dan 200,4 mikromolar. Nah, ini kita catat, untuk selanjutnya kita bandingkan dengan ligand uji. Biasanya itu supaya mempermudah, kita buat tabel seperti ini. Contohnya di sini ada senyawa standarnya yaitu akar BOS dengan nilai energi bebas minus 5,05 kilokalori per mol dan konstanta inhibisinya itu 200,4 mikromolar. Kemudian kita buka untuk ligand uji yang lain. Misalnya sebagai contoh di sini ajoen, kita buka di bagian DLG. Seperti biasa untuk analisis hasil, kita selalu membuka file yang DLG. Di sini kita lihat yang pagarnya paling banyak, itu cluster rank 1. Untuk ligand uji kita tidak memperhatikan RMSD, tapi kita memperhatikan nilai energi bebas dan konstanta inhibisi. Di sini nilai energi bebasnya adalah minus 4,35 dan konstanta inhibisinya adalah 644,67. Nih, kita buat untuk ajoen minus 4,44 dan di sini 558,61 sebagai contoh. Kemudian dengan cara yang sama, kita buka file DLG untuk senyawa alisin dan kita mendapatkan nilai energi bebasnya adalah minus 3,93 dan konstanta inhibisi adalah 1,32. Nah, di sini kita lakukan analisis untuk memilih mana sih yang terbaik antara alisin dan ajoen. Itu ya, antara dua ligand uji. Kalau akar BOS itu kan dia senyawa obat yang sudah beredar di pasaran gitu. Jadi ini sebagai standar atau acuannya, kita bisa lihat ligand ujinya mana sih yang lebih dekat nilainya dengan yang senyawa standar, baik dari segi energi bebas atau konstanta inhibisinya. Kita lihat di sini yang paling mendekati itu adalah yang ajoen dengan nilai energi bebas minus 4,44 dan konstanta inhibisi 558,61 mikromolar. Itu. Perlu diketahui bahwa semakin kecil nilai energi bebas atau nilai konstanta inhibisi, itu artinya senyawa tersebut semakin stabil dan semakin berpotensi untuk dijadikan sebagai obat. Kita tidak bisa dikatakan senyawa itu berkhasiat gitu, karena kita kan belum melakukan pengujian secara in vitro ataupun in vivo, jadi di sini sifatnya masih prediksi. Kita mengatakannya senyawa tersebut berpotensi untuk dijadikan sebagai obat. Dalam hal ini adalah sebagai obat antidiabetes. Jadi yang kita cari adalah yang nilai energi bebasnya itu lebih rendah. Nah, di sini jangan lupa kalau nilainya minus, ketika minusnya lebih besar itu artinya dia lebih rendah nilainya. Jadi di sini minus 3 dan minus 4 itu lebih kecil minus 4.
Tuh, ini ada 1,32 dan 558. Jangan sampai ngelihatnya, oh ini mah 1,32, yang ini 500 gitu. Jadi ternyata lebih kecil yang 1,32 gitu. Kita harus lihat lagi satuannya apa. Di sini kan satuannya milimolar, yang ini mikromolar. Mikromolar itu lebih kecil dari milimolar gitu. Jadi yang lebih kecil adalah yang 558,61 ini. Itu jadi harus lebih teliti lagi untuk melihat, jangan hanya melihat angkanya tapi dilihat juga satuannya. Kemudian ini jangan hanya melihat angka 3 lebih kecil dari angka 4, tapi dilihat lagi bahwa di sini ada tanda minus, yang artinya semakin kecil minusnya, itu artinya nilainya juga, semakin besar minusnya, nilainya itu semakin kecil. Jadi kita memilih yang minus 4 gitu. Lebih kecil yang minus 4. Kalau dilihat dari energi bebas dan konstanta inhibisi, senyawa ajoen ini lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai obat antidiabetes dibandingkan dengan alisin. Tetapi, kita perlu melihat lagi dari interaksi asam amino yang terjadi. Nah, dari interaksi asam amino yang terjadi ini, kita harus membandingkan antara ikatan asam amino yang terjadi di dalam ligan uji dengan standar yang ada. Jadi kita list atau kita buat daftarnya ikatan asam amino yang terjadi dari 2 dimensinya tadi. Contohnya ini 2 dimensi untuk yang akarbos. Kita lihat yang konvensional hidrogen bond. Konvensional hidrogen bond, ikatan yang terjadinya ikatan apa aja? Di sini contohnya ada THR 205, kemudian ada ASP 327. Ini kita list satu-satu semuanya sampai nanti contohnya jadi tabel seperti ini. Ada jenis ikatan yang terjadi, kemudian ada senyawa yang membentuk ikatannya itu senyawa apa. Misalnya setelah dirangkum, contohnya itu seperti ini, kita lihat dari masing-masing ligan uji apakah ada ikatan yang sama seperti standar atau tidak. Misalnya untuk ligan uji alisin, ternyata ada ikatan yang sama antara ligan uji dengan reseptornya, yaitu asam amino HIS 600. Di yang alisin juga sama terbentuk asam amino HIS 600 ini. Nah, ini kita tandai, kemudian kita lihat yang ajoen, ternyata di senyawa ajoen itu tidak ada asam amino yang sama yang terbentuk. Nah, kalau seperti ini, kita dapat menyimpulkan bahwa senyawa alisin ini lebih berpotensi untuk dijadikan sebagai obat antidiabetes dibandingkan dengan ajoen, karena ikatan alisin ini memiliki ikatan asam amino yang sama seperti obat standar akarbos. Gitu. Nah, selain menggunakan akarbos, kita juga bisa menggunakan obat standar atau senyawa standar yang lain. Misalnya kita mau pakai metformin, atau kita mau pakai glibenclamid, itu bisa, tetapi kita perlu mencari tahu juga apakah obat-obat tersebut memiliki mekanisme yang sama berikatan dengan reseptor 2-QMJ atau reseptor alfa glukosidase. Itu jadi kita perlu mencari tahu juga nih obat-obat yang memiliki mekanisme kerja yang sama seperti yang sedang kita teliti. Kalau misalnya ternyata obat standarnya kita mau pakai metformin, maka kita harus mendokingkan juga metformin terhadap reseptornya. Tetapi untuk validasi itu kita tetap menggunakan senyawa akarbos. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana? Karena ketika dilihat dari energi bebas, yang lebih baik itu adalah ajoen, tetapi ketika dilihat dari interaksi asam amino, ternyata yang lebih baik adalah alisin. Bagaimana cara kita menyimpulkan? Kita menyimpulkannya itu lebih baik senyawa yang alisin, atau senyawa yang memiliki ikatan asam amino yang sama seperti standarnya. Karena akan menjadi percuma ketika senyawa tersebut dia memiliki energi bebas yang kecil, kemudian konstanta inhibisi yang kecil, atau ikatannya itu stabil, tetapi dia tidak bisa berikatan dengan asam amino yang sama seperti standar.
gitu. Percuma gitu ikatannya stabil tetapi ikatan asam aminonya tidak terbentuk, maka kemungkinan besar khasiatnya juga tidak akan terjadi gitu. Jadi hanya ikatannya saja stabil tetapi tidak memberikan efek atau tidak memberikan khasiat obat. Itu. Jadi cara untuk membuat kesimpulan dari docking, pertama kita lihat dulu dari energi bebasnya, kemudian kita lihat konstanta inhibisinya, dan kita lihat asam aminonya, kemudian kita tarik kesimpulannya mana senyawa yang lebih baik. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.